Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Handayani, mengajar di SD Negeri 1 Wonoboyo sekaligus CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang aksi nyata, harapan semua warga sekolah adalah memiliki lingkungan fisik dan non-fisik yang kondusif, antara lain bersih, nyaman, serta tidak ada segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan, maupun pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Harapan tersebut harus diusahakan tercapai dengan dukungan suasana yang penuh keharmonisan dan pembiasaan positif. Tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Kemudian peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru wali kelas masing-masing. Terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dedikasi warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Kedua, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif. Dan terakhir adalah partisipasi aktif orang tua di rumah dalam pembiasaan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita menjadikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita masih bisa berkumpul di SD Negeri 1 Wonoboyo dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonoboyo, Ibu Sri Mahyani SPD, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Wonoboyo yang telah menghadiri undangan kami untuk melaksanakan diseminasi penerapan disiplin positif yang nanti akan diaturkan oleh Ibu Susi Handayani SPD. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sejenak membuka acara pada siang ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam, dan untuk yang beragama bukan Islam menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi penerapan disiplin positif hari ini segera dimulai. Untuk acara selanjutnya adalah sedikit sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonoboyo kepada Ibu Sri Mahyani SPD. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak beserta guru SD Negeri 1 Wonoboyo yang berbahagia, marilah yang pertama tidak dirinya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada siang yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali saat ini dengan agenda diseminasi penerapan disiplin positif yang
acara ini nanti akan disampaikan oleh teman kita Ibu Susi Handayani SPD SD. Nah, tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam kegiatan guru penggerak. Selain itu, penyebaran informasi ini adalah untuk menambah wawasan kita demi peningkatan dari kualitas pembelajaran kita khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya. Untuk itu, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat kepada Ibu Susi Handayani. Mari kita terus berkarya untuk mewujudkan Wonokoyo 1 pasti bisa. Saya kira itu. Selamat untuk berkarya, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonokoyo, Ibu Sri Handayani SPD. Selanjutnya pada acara inti yaitu acara diseminasi penerapan disiplin positif yang akan diaturkan teman kita oleh Ibu Susi Handayani SPD. Kepada Ibu Susi Handayani kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Eri Handayani kesempatannya. Saya juga mengaturkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Marheningse yang telah memberikan kesempatan untuk kami melaksanakan diseminasi penerapan disiplin positif. Bapak, nah ini mohon berikan pernyataan setuju atau tidak setuju Bapak Ibu untuk pernyataan yang pertama. Kira-kira kita jika dihadapkan pada hukuman, memberikan hukuman kepada anak itu dapat mendisiplinkan anak, itu setuju tidak Bapak Ibu? Saya monggo. Silakan memberikan pertanyaan Ibu Uti. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk hukuman yang dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya tidak setuju. Untuk mendisiplinkan anak cukup dengan teguran secara lisan. Gitu khusus tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Uti. Guru kelas 3 ya, memberikan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu beliau tidak setuju. Baik, berikutnya untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu tanggapannya? Monggo. Siapa yang ya? Terima kasih kepada Ibu Narsuye. Pernyataan setuju dan tidak setuju yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini saya sangat setuju. Tapi dengan garis bawah, hukuman yang bersifat positif atau mendidik. Kemudian tanggapan yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Hukuman yang membaca dan kebersihan, misalnya membersihkan lingkungan, diberikan sesuai porsinya. Jadi misalnya membaca di depan kelas seharian itu juga tidak baik. Kalau membersihkan halaman atau membersihkan kamar mandi itu sesuai porsi anak, jadi tidak memberatkan anak. Saya kira itu Bu Susi, monggo.
monggo untuk teman-teman yang lain untuk bisa menambahkan. Baik Ibu, terima kasih luar biasa tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk yang lain perlu giliran pada pernyataan yang ketiga ya Bapak Ibu. Untuk yang ketiga langsung saja. Jika memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira ini setuju tidak dengan pernyataan yang ketiga? Monggo, siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke. Terima kasih. Untuk pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu saya setuju. Tapi dengan catatan penghargaan itu tidak dibocorkan sebelumnya, karena pengalaman di kelas 5 karena ada janji reward, akhirnya memang sebagian anak yang pintar itu memang termotivasi untuk belajar. Cuma untuk yang istilahnya sedang-sedang saja, mendorong mereka untuk berbuat curang. Akhirnya biar mendapatkan reward, mereka merekayasa prestasi dengan membuat contekan. Itu Bu Susi. Tapi pada dasarnya saya setuju. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Rosmini berbagi pengalamannya yang kemarin baru saja itu dilaksanakan ya Bu, memberikan penghargaan betul dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Terus dengan memberikan penghargaan dengan catatan tidak dibocorkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk slide berikutnya adalah perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol atau teori pilihan. Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya tadi merupakan bagian dari stimulus respon dan juga ada yang dari teori kontrol. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu? Perbedaannya dapat kita lihat bersama. Yang stimulus respon adalah yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi tidak memaksakan begitu. Kemudian di stimulus respon di teori ini adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi motivasinya berbeda-beda. Berikutnya adalah orang lain itu bisa mengontrol saya, ya, misalnya dengan bujukan, dengan sedikit intimidasi atau teguran itu bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol itu hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun dibujuk, walaupun ditakut-takuti, diintimidasi, tetap tidak bisa mengontrol. Berikutnya adalah di stimulus respon, yaitu saya bisa mengontrol orang lain juga. Sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk tidak mau, tidak ada respon, maka akan terjadi pemaksaan. Biasanya begitu ya, nanti agak ditakut-takuti, nanti disuntik loh kalau nggak mau makan dan sebagainya, itu ada pemaksaan sedikit. Kemudian kalau teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak-anak itu diberikan sebab akibat, diberikan pandangan-pandangan baru. Yang terakhir adalah model berpikirnya itu menang atau kalah. Kamu menurut sama guru atau kamu akan mendapatkan hukuman begini gitu. Jadi model berpikirnya menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Jadi dua pihak sama-sama ini ya, mendapatkan konsensus atau kesepakatan. Lanjut lagi, teori kontrol itu tadi disampaikan oleh Dr. William Glasser, Bapak Ibu, yang nantinya akan
disiplin positif. Ya, jadi dari cara pandang ini tadi ya, Bapak Ibu, bahwa tidak ada negatif ya, yang di sebelah kanan itu semua berpendapat positif, bahwa perbedaan itu harus kita pahami, bahwa semua perilaku anak-anak walaupun malas, walaupun lupa mengerjakan tugas, datang terlambat, mengenakan pakaian yang kurang lengkap, itu mereka mempunyai motivasi masing-masing, pasti ada sebab masing-masing. Nah, di teori kontrol itu menekankan bahwa kita harus memahami kondisi-kondisi seperti itu dan juga mengadakan konsensus. Lanjut lagi. Nah, teori kontrol ini nantinya akan menelurkan sebuah disiplin positif. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri. Jadi dari anak sendiri muncul itu, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Ini diharapkan anak ya yang bisa menggali potensi dari dirinya, kemudian yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan, yang anak-anak inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nilai-nilai apa saja itu? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang dipunyai oleh semua orang. Nah, ini ya. Berikutnya, untuk perilaku tadi, seperti yang disampaikan, pengalaman yang disampaikan oleh Bu Rusmini tadi ya, contohnya ada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Nah, misalnya tadi ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Ya, berikutnya adalah dimotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita menerapkan sebuah hukuman, maka nanti akan ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman tersebut. Kemudian kalau kita memberikan imbalan, menjanjikan sebuah imbalan, maka ada motivasi eksternal yang yaitu apa yang akan saya dapatkan jika saya mengerjakan sesuatu, gitu. Lanjut lagi, terakhir itu motivasi internal. Nah, inilah yang merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu anak-anak bisa menghargai diri sendiri. Ya, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan begitu. Kalau saya malas saya akan seperti apa. Kalau saya rajin, saya akan menjadi seperti apa. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, ini berikutnya ada sebuah pernyataan lagi. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk memberikan kategori ini masuk mana ya, Bapak Ibu, masuk hukuman atau masuk konsekuensi. Mohon Putri yang pertama, Putri. Pernyataan yang pertama, Putri. Cek. Yang kedua Bapak Jarad ya. Tindakan guru dalam permasalahan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya tidak akan terlambat lagi. Iya. Masuk ke sekolah. Termasuk Ini masuk ke hukuman atau konsekuensi kira-kira deh. Termasuk hukuman. Oh iya, masuk hukuman ya. Iya. Berikutnya pernyataan yang kedua. Baik, untuk menanggapi yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk kategori hukuman. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau konsekuensi itu kan sesuatu hal yang akan didapatkan apabila melakukan sesuatu, baik pelanggaran maupun hasil.
Menurut saya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja. Cek. Langsung saja Bapak Nevi. Pernyataan berikutnya Pak. Iya. Mungkin diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker Kira-kira ke sekolah. Sudah pernah belum? Ini belum pernah, Oh, belum pernah. belum pernah. Karena kalau di olahraga ini malah push up ini malah baru. Ini ada materi push up, sit up, iya. Itu. Termasuk Hukuman Termasuk konsekuensi kali ini. Naik hukuman itu. hukuman fisik. Ini juga fisik tapi kalau olahraga kan itu bagian dari pembelajaran. Iya. Baik. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Nevi. Berikutnya Budia, monggo. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan suatu konsekuensi ya, karena itu merupakan kesalahan seseorang dan bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawabnya harus menggantikan kertas yang sudah dicoret-coret tersebut, karena menurut saya kalau dicoret-coret itu adalah perbuatan yang disengaja. Kalau tercoret, nah itu ya, kalau dicoret-coret itu disengaja, jadi konsekuensi ya menggantikan kertasnya. Ya, terima kasih. Jadi mengganti itu konsekuensinya ya Ibu Dia. Ya, baik, berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi, karena itu juga bentuk dari tanggung jawab atas keteledorannya. Seperti itu. Terima kasih. ya yang terakhir Bu Utami. Pernyataan yang terakhir menurut Bu, tanggapannya. Oh iya, ada dua. Baik. Bu Erik ya, yang nanti terakhir. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seharian di sekolah itu maksudnya sampai pulang itu. Sepertinya iya. Jadi seharian dari pagi sampai pulang sekolah disuruh mengenakan sepatu ya. Sekolah itu sudah pakai sepatu ya? Iya, mungkin ada kegiatan yang harus tidak pakai sepatu mungkin seperti itu. Menurut saya konsekuensi. Jadi ini masuk konsekuensi ya Bu Utami. Baik. Nah, yang terakhir Bu Erik. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Untuk tindakan guru yang terakhir dari kegiatan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita garis bawahi dulu ini untuk pelajaran PJOK nih, pelajaran olahraga seperti itu. Nah, konsekuensi ini saya kira adalah suatu konsekuensi karena yang pertama kita garis bawahi adalah pelajaran PJOK atau olahraga. Kemudian di situ juga anak sudah terlambat 10 menit. Dan juga untuk memberikan suatu tanggung jawab kepada siswa, anak diberikan untuk olahraga fisik ya, lari mengelilingi basket 2 kali. Kemungkinan ini juga tujuannya untuk pembelajaran atau kesehatan tubuhnya. Dan terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu semuanya, tanggapan sangat positif ya. Dan di sini di tayangan berikutnya ada versi dari modul yang saya dapatkan, bahwa tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu merupakan hukuman. Ya. Kemudian dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, ini masuk ke hukuman. Saya sendiri awalnya juga agak rancu dengan beberapa pernyataan ini masuk hukuman atau konsekuensi. Ya, beberapa kali saya juga memilih saat misalnya mengenakan sepatu itu juga ya, ada jebakan ya antara push up dengan mengelilingi lapangan
Ya, catatannya tadi bahwa itu dilakukan saat pelajaran PJOK. Betul sekali pernyataan dari Bu Erik dan juga Pak Neri. Sebenarnya push up itu ada dalam pelajaran PJOK. Mestinya itu dilakukan saat pelajaran PJOK. Jadi kalau push up karena memakai masker, jadi tidak dalam pembelajaran tidak diperbolehkan. Mestinya itu masuk di bawah hukuman. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru pasti pernah melakukan atau memposisikan sebagai pembuku. Kita pernah memposisikan sebagai membuat orang merasa bersalah dan anak merasa bersalah, tidak mau mengulangi lagi. Kita juga memposisikan diri sebagai teman, pernah juga sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol yang ada di teori disiplin positif itu pernah kita laksanakan semua. Ya, dan itu kira-kira paling banyak itu sebagai apa kita posisinya? Kalau saya sendiri dengan ini ya konsekuensi anak-anak seperti ini mungkin ada pernah menghukum, juga pernah seringnya juga membuat orang merasa bersalah gitu. Ya, nah ada kategori masing-masing. Kalau penghukum itu identik dengan kayak menghadik, tapi nggak menunjuk ya. Saya nggak pernah menunjuk Bapak Ibu. Mungkin saya pernah mempunyai pengalaman seperti itu. Setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya baru menyadari bahwa itu memang hanya akan mengubah anak, tetapi sementara. Jadi nilai positif nanti kalau sudah tidak ada di kelas saya sudah berbeda lagi, hanya kadang sudah mengulang kembali. Takutnya hanya ada di hadapan saya saja seperti itu. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya kita tidak ceramah, kita nasihati, begitu Bapak Ibu. Sebagai teman juga lebih pendekatan lagi ya. Jadi seperti tidak ada batas. Nah, kemudian yang sebagai pemantau ini menyesuaikan diri dengan apa yang sudah dilakukan anak, bagaimana peraturannya, konsekuensinya apa, itu sebagai pemantau. Lalu yang paling ideal itu adalah sebagai manajer dengan Bapak Ibu. Di sini kita mengajukan dulu pertanyaan-pertanyaan, apa yang terjadi, alasannya apa, penyebabnya apa, kemudian nilai yang disadari anak yang sudah dilanggar anak itu apa. Kemudian kira-kira memperbaikinya bagaimana ya nak ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada anak bagaimana cara memperbaikinya, nilai apa yang sudah dia langgar sendiri. Jadi seperti menyadarkan, disadarkan. Begitu Bapak Ibu. Nah berikutnya ini lebih detail lagi tentang kalau kita sering ke anak itu menyatakan saya kecewa loh sama kamu nak, kamu kemarin sudah jadi sama bu guru begini-begini, ternyata hari ini kamu langgar, itu kita berarti memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau menghukum itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kalau saya itu biasanya yang rajin kebangetan nanti ya. Agak-agak keterlaluan anaknya, maksudnya berkali-kali sering melakukan, ternyata itu saya sendiri tersadar bahwa itu harus lebih ke positif, nilai positif anak yang harus saya cari. Berikutnya, ayolah, lakukan demi ibu, bapak, itu kita posisikan sebagai teman. Lanjut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti imbalan, seperti hadiah. Itu kita sebagai pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya nak ya? Nah itu namanya mencari konsensus ya. Kita memposisikan sebagai manajer. Dan terakhir kamu selalu yang paling terakhir itu
kita memposisikan sebagai pembelenggu. Berikutnya ini keinti dari penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan universal di sekolah. Latar belakangnya adalah harapan semua warga sekolah, harapan kita semua adalah memiliki lingkungan selain fisik yang bersih, indah, sejuk, nyaman, juga lingkungan fisik yang kondusif dengan tidak adanya segala bentuk penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Harapan tersebut harus diusahakan tercapai dengan usaha sekuat tenaga, dengan dukungan semua elemen yang ada di sekolah ya, dengan penuh dengan keharmonisan dan kebiasaan positif. Lanjut lagi, faktanya bahwa peserta didik melakukan kebaikan hanya karena menghindari pelanggaran, karena takut dikucilkan, takut dihukum, atau takut menerima konsekuensi yang berat, ya, dan dapat mengurung nama baiknya. Itu menjadi indikasi bahwa keteraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari kesadaran diri pribadi. Jadi masih ada motivasi eksternalnya. Nah, peraturan tersebut bukan sebuah kebiasaan, akan tetapi hanya karena ketakutan dan cara mencari perhatian. Akibatnya peserta didik melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan orang lain. Nah, Bapak Ibu, makna dari disiplin sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan anak supaya ada atau tidaknya orang lain anak bisa mendapatkan nilai-nilai disiplin dengan baik, itu berawal dari itu Bapak Ibu sejarahnya ya. Ini disiplin, disiplina itu berasal dari bahasa Latin berarti belajar. Nah, disiplin diri membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan. Harusnya itu yang kita garis bawahi, bahwa disiplin diri membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan. Ini yang PR saya dan untuk menanamkan kepada anak-anak, ya, membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan, tidak hanya karena faktor eksternal saja. Nah, namun dalam budaya kita sendiri, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya, makanya kecenderungan itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya, ya itu tadi, seperti kita hadirku itu seperti beban untuk melakukan absen karena adanya konsekuensi begitu. Saya sendiri begitu. Jadi dari ini sedikit demi sedikit semoga bisa mengubah mindset saya ini. Lanjut lagi, nah disiplin dikaitkan dengan istilah merdeka dari Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, walaupun kita disiplin, tapi bukan hanya karena kita takut, tapi ada kesadaran dari diri sendiri dan juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ayo, aku harus bisa begini. Ayo, aku harus melaksanakan ini karena ini penting buat saya, ini bermanfaat buat saya, begitu. Berikutnya, selain disiplin positif, nah, nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan pada anak-anak, nah, ini adalah sebenarnya sifat positif manusia. Semua manusia memiliki, ya, beriman, bertakwa. Tinggal kita mengolah, menebalkan rasa keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kemudian kemandirian anak ini juga kewajiban Bapak Ibu, guru, dan juga orang tua, ya, termasuk saya sendiri, PR saya untuk membuat mandiri anak. Ya. Nilai berikutnya bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua adalah elemen dari profil pelajar Pancasila.
Jadi disiplin positif itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yang harus dijiwai anak-anak, dan nantinya akan terwujud profil pelajar Pancasila. Nah, ini contoh dari pengakuan atau penghargaan atau apresiasi kebajikan Bapak Ibu. Sering saya juga melihat Bapak Ibu guru di sini memberikan apresiasi, memberikan rasa empati, kepedulian. Jadi seperti contohnya pada saat ada anak-anaknya menolong siswa lain gitu, kita memberikan pujian ya. Kemudian pada saat ada anak yang membantu temannya di tugas kelompok, kita beri penghargaan. Nah, penghargaan ini bisa dilakukan dengan cara pribadi antara kita dengan si anak yang melakukan, juga dengan cara klasikal ya di dalam kelas itu. Jadi bisa untuk memotivasi anak, menginspirasi anak yang lain, begitu. Jadi dari paparan tadi, apa itu budaya positif, bisa kita simpulkan bahwa nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar anak-anak berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab yang muncul dari motivasi intrinsik, itu adalah budaya positif. Selanjutnya, jika kita menerapkan ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif itu dengan kesepakatan kelas. Jadi ini bisa kita lakukan dengan melakukan kesepakatan kelas, bukan lagi sebuah peraturan kelas, tapi jadi kesepakatan mengembangkan nilai-nilai pelajar Pancasila pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Contoh kesepakatan kelas ini begini, Bapak Ibu. Jadi kita biasanya hanya satu pihak, Bu Guru memberikan anak-anak peraturannya bisa begini. Saat pembelajaran begini. Kita sampaikan. Biasanya hanya satu arah. Kalau kesepakatan kelas kita buka seperti membuka forum. Jadi kita curah ide, curah gagasan kepada anak. Silakan anak-anak memberikan itu gagasannya, apa yang baik kita lakukan di dalam kelas. Misalnya masuk atau datang tepat waktu dulu, ada yang beride seperti itu. Oke, dituliskan. Kemudian apa lagi? Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu dulu, kita tuliskan. Kita memberikan dua arah ya. Kita memberikan kesempatan anak mencurahkan gagasannya. Nah, yang itu nantinya akan menjadi kesepakatan kelas dan anak-anak tahu kalau itu idenya dia pasti akan minat. Oh, aku kemarin punya ide, besok tepat waktu, saya harus juga tepat waktu. Jadi lebih bertanggung jawab. Nah, manfaat yang dirasakan oleh guru dan murid diharapkan nanti setelah kita memberikan contoh misalnya membuat kesepakatan kelas, maka akan menumbuhkan pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia. Misalnya juga dengan kebiasaan sholat duha, mungkin ada yang punya ide seperti itu. Anak-anak, kita langsung saja praktekkan apa yang sudah dimunculkan anak, kita praktekkan secara itu berkesinambungan ya. Jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi secara rutin. Nah, itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan positif. Berikutnya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri anak, kemudian membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. Nah, di dalam pembuatan kesepakatan ini juga disampaikan kepada orang tua saat kita bisa melakukan konseling atau
komunikasi dengan orang tua, bahwa di rumah pun juga harus melaksanakan kebiasaan baik itu. Kemudian manfaat selanjutnya membangun hubungan sosial yang baik antar warga sekolah. Dan terakhir menciptakan rasa senang, aman dan nyaman di sekolah. Nah, tindakan yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada warga sekolah, juga melakukan kesepakatan kelas, dan sosialisasi kepada seluruh peserta didik, dan juga bekerja sama dengan pihak luar ya, terutama orang tua. Dan selalu jangan lupa mendokumentasikan setiap kegiatan Bapak Ibu. Kalau ukur dari kebiasaan positif yang berhasil adalah nantinya peserta didik itu mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipajang dan dipasang dan dilaksanakan bersama-sama. Berikut, misalnya ada satu anak yang melanggar, bagaimana seharusnya? Nah, seharusnya apa yang kita laksanakan? Ini Ibu, Bapak, yang kita harus terapkan untuk berhadapan dengan, misalnya dihadapkan dengan tantangan beberapa anak yang tidak melaksanakan atau melanggar kesepakatan kelas. Kita melakukan langkah di 3 restitusi. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas anak. Jadi bisa dengan kita menyampaikan dulu, memberikan pengertian dulu. Jadi supaya anak-anak tidak takut ya Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ya Bapak Ibu dulu juga pernah sebenarnya waktu kecil begini begitu. Tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu jawabannya. Ini masuk dalam menstabilkan identitas. Nah, langkah berikutnya apa? Yaitu memvalidasi kebutuhan. Dengan kita sampaikan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita memposisikan, berempati kepada anak, kebutuhannya ini apa, gitu. Apakah kebutuhannya ini mencari perhatian, kesenangan, kebutuhannya ingin diakui, kebutuhannya mencari jati diri dan sebagainya. Nah, maka berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas yang sudah disepakati bersama? Kemudian, kira-kira kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, di kelasmu ini yang baiknya bagaimana kelasmu ini? Nyamannya di kelas itu bagaimana? Kamu rasakan apa? Nah, ini bahkan membentuk konsensus bersama anak. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, kita saling berbagi pengalaman dan tanggapan setelah melaksanakan disiplin positif. Nanti apa hal yang berbeda yang kita alami di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Bu Erik untuk memberikan ruang kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau memberikan ide gagasan yang lain, pendapatnya. Monggo Ibu Erik. Terima kasih kepada Ibu Susi Handayani, sungguh luar biasa dengan pemaparan yang telah disampaikan tadi dari materi disiplin positif. Kita beri close dulu terhadap Ibu Susi Handayani yang memberikan pemaparan tentang diseminasi disiplin positif. Ya, sangat luar biasa nih dari materi apa yang kita dapatkan tadi, betapa kurangnya materi ataupun betapa kurang tahunya kita kalau kita tidak mempelajari tentang pentingnya disiplin positif yang kita terapkan pada diri kita sendiri sebagai seorang pendidik dan juga kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah.
Baik Bapak Ibu, berhubung waktu masih ada, kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan sedikit silakan ruang untuk bertanya ataupun kita bisa sharing. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Bu Susi Handayani. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menginspirasi kita, memotivasi kita untuk penerapan disiplin positif di SD Negeri 1 Wonoboyo. Saya tertarik dengan membuat kesepakatan di kelas. Jadi penerapan disiplin itu kita mulai dari pembiasaan di kelas. Misalnya salah satu contoh kecil saja tentang disiplin, tentang tanggung jawab kebersihan kelas. Yang paling kecil adalah membuang sampah misalnya. Kita buat kesepakatan, yuk satu kelas itu didampingi oleh Bapak Ibu guru. Siapa yang tidak membuang sampah di tempatnya, misalnya sanksinya apa, yang ringan-ringan saja dulu. Kita mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu di lingkungan kelas. Kemudian nanti kita bisa berkembang untuk penerapan disiplin positif ini satu sekolah. Kalau Bapak Ibu guru semua sudah sepakat, kita akan membuat tata tertib atau mereview tata tertib kita yang sudah ada. Kita masukkan tentang kedisiplinan kebiasaan disiplin positif ini. Terima kasih Bu Susi Handayani, sukses untuk kita semuanya. Kita dapat memotivasi diri untuk selalu berbuat praktek baik di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Erik, monggo. Terima kasih kepada Ibu Sri Marhenisi SPB 1 Kepala Sekolah SDN 1 Wonoboyo yang telah menggarisbawahi bahwa adanya kesepakatan kelas. Jadi kita akan mulai menerapkan langkah kecil apa yang akan kita lakukan nanti adalah dengan pembuatan kesepakatan kelas. Nanti kita buat masing-masing kelas, insya Allah Bu, nanti kita laksanakan hasil diseminasi dari Bu Susi Handayani untuk melakukan kesepakatan kelas kita masing-masing. Adakah teman-teman yang lain untuk memberikan usul saran maupun kita sharing bersama? Ataukah sudah cukup? Sudah cukup Bapak Ibu? Baik, terima kasih semuanya atas segala perhatian Bapak Ibu semua, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Ibu Susi Handayani yang telah mengeluarkan atau melakukan diseminasi disiplin positif. Semoga kita bisa terapkan pada diri kita dan juga pada anak kita, dan juga bisa meningkatkan pendidikan di SD Negeri 1 Wonoboyo. Wonoboyo 1 pasti bisa.